Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Werpirit, Pak Sugianto SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf seluruh karyawan SMA Negeri 1 Werpirit. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan BMU yang kelima mata sekolah pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Pada kesempatan ini teman-teman kami membawakan sebagai pembawa acara pada kegiatan BMU yang kelima ini. Dan instrumen acaranya yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua sama tetap dari kembali satu Wirid. Acara yang ketiga adalah acara ini, yang keempat amangan, dan yang terakhir adalah tutup. Tapi kita akan hormati untuk menghemat waktu, mari kita buka acara PMU 5 level sekolah ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara PMU pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah, Bapak Sugianto SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dengan wakil di sini adalah kurikulum, juga Ketua Komite Pembelajaran, dan Bapak Ibu Guru karyawan SMA Negeri 1 Werpirit. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan PMO yang kelima bulan April, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan PMO yang keempat di bulan Februari. Alhamdulillah sesuai dengan rencana kita semua berjalan, dan nanti kita coba di PMO ini kita refleksi lagi Bapak Ibu. Kalau kita melihat masa depan ya, pemerintah kita kan mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kita akan menyiapkan generasi emas 2045. Nah, kalau kita bayangkan di tahun 2045 itu angkatan kerja, katakanlah usia produktif sangat luar biasa banyak Indonesia. Makanya pemerintah bagaimana caranya angkatan kerja ini usia produktifnya bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, juga karyawan di SMA Merit, satu bagian dari Indonesia, dan melalui Kementerian Pendidikan dan Ristek sudah diupayakan bagaimana caranya supaya masa pandemi kemarin kita bisa tetap ada pembelajaran dan situ yang terbaik dengan daring. Kemudian ini setelah COVID berlalu, kita kembali ke tatap muka, dan ya ini kita alhamdulillah sudah tahun kedua apa masih ketiga ini ya, sekolah penggerak. Dalam kegiatan sekolah penggerak tersebut
kita mendapatkan intervensi dari pemerintah melalui program sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, dari yang tadi gambaran besar Indonesia di tahun 2045, kemudian pemerintah kita sudah ada nawacita, nanti dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, ini besok siapa yang akan dilantik, juga nanti SMA kita juga terus mengikuti perkembangan, karena kita bagian dari Indonesia tadi. Nah, dari permasalahan yang akan kita hadapi untuk generasi emas ini adalah salah satunya, kalau saya menurut pemikiran saya ya, gambaran saya itu salah satunya adalah riset dan teknologi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Israel dan Iran itu ya sudah kirim-kiriman drone, semuanya bom ya, drone sama rudal ke sana kemari, tapi tidak jatuh, sedikit yang jatuh di sampai ke tanah, meledaknya di atas. Itu menunjukkan bahwa teknologi saat ini pun sudah luar biasa. Apabila kita Indonesia tidak segera untuk ke arah teknologi, atau katakanlah kita tidak melakukan riset-riset yang ke arah ke sana, maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan kita tidak mungkin akan mengandalkan negara-negara besar ya, misalkan Amerika Serikat mungkin dan sekutunya, atau mungkin Soviet dan sekutunya, Cina. Nah, kita bisa mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, mulai ada hilirisasi seterusnya sampai nanti kita menjadi bangsa yang mandiri. Dan insya Allah nanti kalau kita berhasil akan menjadi termasuk negara masuk 5 besar di dunia yang akan termasuk negara berpotensi untuk menjadi negara maju. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita melihat di sekolah kita perkembangannya seperti apa. Kita dari PMO ke PMO ini kan, dari program sekolah penggerak ini sangat luar biasa. Jadi kita diajarkan untuk bisa refleksi, nanti mengambil permasalahan apa, kemudian cari solusinya. Kita melakukan tindakan-tindakan solusi supaya sekolah kita lebih maju lagi. Nah, pada kesempatan PMO yang lalu, PMO 4, kita sudah menyelesaikan IHT berkelanjutan. Kemudian kita melaksanakan komunitas belajar. Semuanya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita guru di SMA Negeri 1 Merit ini. Nah, waktu itu dari PMO yang sebelumnya juga, di awalnya kita berpikir kalau hanya IHT saja kayaknya kurang. Mungkin kita secara teori menguasai. Kemudian kita lakukan tindak lanjutnya di komunitas belajar. Dan itu kemarin ada banyak IHT. Setelah IHT komunitas belajar begitu terus. Nah, kemudian kita di refleksi berikutnya, oh ternyata kita perlu praktek di kelas. Kalau hanya di komunitas belajar, paling kita hanya omon-omon saja gitu ya. Omon-omon dan praktek di sesama kita guru. Akhirnya kita sepakat untuk sampai ke implementasi pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah mengambil, kita beri nama lesson study Bapak Ibu, mulai dari menyusun berkelompok, menyusun modul ajarnya, terus kita micro teaching, terus masuk ke kelas, observasi kemarin di bulan Maret. Dan ini kita sudah dapat datanya untuk yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada lagi menerapkan literasi numerasi, ada literasi numerasi, kemudian ada 4C, ada HOT, ada sekolah aman inklusif, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu semua adalah terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di sekolah penggerak. Nah, dari yang ada ini tadi nanti akan disampaikan oleh Mbak Faida selaku penanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, setelah PMO ini saya nanti melaporkan lewat SIM PKB saya perkembangan PMO-nya dan juga laporan terkait dengan tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa. Nah, dari
yang akan kita lakukan ini diperkirakan. Tadi kita sudah rapat sebelum rapat ini, sebelum PM ini kita sudah rapat tim kecil komite pembelajaran, dan nanti diprediksi ya, diperkirakan ya. Ternyata ya tadi sudah melihat dari data-datanya Bapak Ibu sudah sebagian besar menerapkan tadi pembelajaran diferensiasi sampai berbasis proyeknya di kelas lewat observasi kemarin. Nah, itu kan tentunya ada yang belum selesai, ada yang belum mungkin saya belum pembelajaran berbasis proyek. Nah, tindak lanjutnya adalah sampai ke PMO bulan Juni besok, PMO yang ke-6. Nah, nanti ketika Bapak Ibu akan menerapkannya, berarti Bapak Ibu harus memberitahu observernya. Ini modul belajar saya sudah berbasis pembelajaran berbasis proyek. Besok saya mau masuk kelas, tolong untuk dicek di kelas. Nah, nanti setelah dicek berarti Bapak Ibu yang kurang satu itu tadi berarti nanti sudah terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang lain juga sama, mungkin saya literasinya belum, numerasinya belum, ya silakan dilengkapi sampai nanti Juni. Nah, pada pengambilan topik PMO ini di SIMPKB saya itu maksimal 2 topik. Nah, kemarin kita mengambil 1 topik. Nah, karena ini tinggal finishing bagi yang menyelesaikan, bagi yang belum melaksanakan unsur-unsur tadi dari belajar diferensiasi sampai yang project, kita bisa mengambil topik baru untuk kita selesaikan, tapi kita harus refleksi dulu. Nah, ini mungkin baru lontaran dari saya. Kemarin saya pas rapat koordinasi kan saya menyampaikan dari namanya semacam kritik barangkali ya, atau mungkin penyampaian dari pengawas selama mengawasi kemarin namanya PSAJ ya, atau ujian sekolah itu ternyata di cabang dinas wilayah 9 itu tidak ada yang asesmennya alternatif, semuanya tes tertulis. Nah, kalau menurut tinjauan Wilayah Merdeka, menurut Pak Pengawas yaitu Pak Khairul Anwar, itu kalau yang tertulis itu dan dia hanya mengukur atau mengecek keluasan materi. Jadi siswa mungkin mengetahui banyak hal dalam sebuah topik, tapi itu tidak mendalam. Nah, seharusnya itu ke depan itu kita mulai untuk bisa melakukan asesmen itu yang alternatif, yang dalam ini adalah nanti mengukur kedalaman siswa dalam menguasai sesuatu. Nah, kemarin disampaikan ada model asesmen yang bentuknya project, produk, dan juga portofolio. Nah, dari 3 ini mungkin ada lagi yang lain. Besok kita akan mendapatkannya saat ada IHT. Insya Allah besok pagi Pak Pengawas kita akan menyampaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah kita IHT seperti biasa, kita lanjut di Kombel pekan depan untuk menyusun asesmen alternatif ini. Atau kalau di SIMPKB namanya metode asesmen yang beragam. Kalau topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas, subtopiknya adalah metode asesmen yang beragam. Nah, karena tuntutannya ke depan seperti itu, ya kita mestinya gerak cepat. Kemarin waktu disampaikan di rakor MKS SMA yang ada Bapak Pengawas Pak Hoiril dan Pak Sabar, saya langsung tanggap. Waktu itu sudah pernah sampaikan di rapat juga bahwa SMA Merit ada yang sudah mencoba membuat asesmen yang bukan tes tertulis, portofolio, kemudian project atau produk. Tapi kalau diterapkan untuk ujian sekolah atau PSAJ, kita belum pede, waktu itu saya sampaikan. Dan insya Allah nanti ke depan segera kita ada IHT, nanti mau menyusun asesmen seperti apa, tentunya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu nanti di pelajaran ke anak. Jadi Bapak Ibu nanti menyusunnya misalnya 2 minggu lagi Bapak Ibu akan mengajar tentang sebuah topik ya, pembelajaran siswa tentang sebuah topik. Nah, itu apakah situ bisa portofolio, asesmennya apa bisa produk, atau satu lagi adalah project, menyesuaikan. Nah, nanti Bapak Ibu di Kombel besok di pekan depan
akan menyusun itu dan besok diterapkan di kelas. Nanti kita cek. Nah, itu nanti sebagai topik yang kedua untuk sampai ke Juni. Jadi harapannya nanti di Juni itu kita selesai yang pembelajaran berdiferensiasi ini, yang lesson tadi. Ini juga nanti akan selesai di Juni, dan setelah Juni nanti besok kita mengambil atau mengangkat permasalahan baru yang akan kita selesaikan sesuai dengan skala prioritas yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti untuk bisa kita semuanya menyiapkan, dan alhamdulillah saya sangat senang karena di SMA Mirit yang tadinya teori IHT, terus kemudian kita omon-omon dan praktek gitu ya di kombelnya, kemudian kita masuk kelas, pembelajaran di kelas, terus setelah itu kita ya monggo lah nanti setelah Bapak Ibu kemarin mencoba dikembangkan apa nggih? Dikembangkan untuk pembelajaran yang topik lainnya. Jadi tidak hanya saat ada PMO, saat ada observasi kelas, PMM, kemudian Bapak Ibu berusaha dipenuhi, tapi ketika sudah tidak dipenuhi itu jangan. Sebaiknya terus dikembangkan. Oh, saya kemarin sudah ini, besok nyari lagi yang literasi, soal literasi lagi, atau membuat sendiri, atau nyari dari internet, dari surat kabar, numerasinya, tempat C-nya, dan seterusnya. Termasuk yang proyek-proyek untuk supaya diperbanyak lagi, karena memang kurikulum merdeka seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak, kita hanya di kelas seperti dulu ceramah, ya sudah, itu nanti kembali ke kurikulum yang lama. Kalau kita lihat esensi filosofinya memang luar biasa kurikulum ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi agen perubahan untuk sekolah kita yang tadinya dari cara-cara lama menuju cara-cara kurikulum merdeka, dan itu lebih berpihak pada murid. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya akhiri. Terima kasih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMA Mirit. Selanjutnya kita sampai pada acara inti, acara yang ketiga, yaitu penyampaian rencana ke depan yang akan kita lakukan pada waktu-waktu yang akan datang terkait dengan PMO ini, yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum SMA Nusantara Mirit pada Ibu Faidah Setianingsih. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya menyampaikan utamanya fokus PMO yang keempat kemarin adalah lesson study, dan dalam kegiatan lesson study ini kita melakukan observasi kelas yang kemudian hasilnya Bapak Ibu isikan di dalam instrumen yang saya bagikan. Berdasarkan instrumen tersebut Bapak Ibu, dihasilkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dilakukan sebesar 22% oleh guru, tetapi dinilai belum efektif. Kemudian sebesar 78% Bapak Ibu guru telah melakukannya secara efektif. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pembelajaran yang memuat literasi itu sudah ada 11% Bapak Ibu guru yang melakukannya tetapi belum efektif, dan ada 89% yang sudah melakukannya secara efektif. Kemudian dalam pembelajaran yang memuat numerasi, terdapat 11% guru yang belum melakukannya. Kemudian sejumlah 30% guru sudah melakukan tetapi belum efektif. Dan sejumlah 52% guru sudah melakukan pembelajaran yang memuat numerasi secara efektif. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang aman dan inklusif, ada satu guru atau 4% yang belum melakukan dalam pembelajaran. Kemudian ada 11% yang sudah melakukan dalam pembelajaran,
tetapi belum efektif. Ada 85% sudah melakukan pembelajaran aman dan inklusif secara efektif. Selanjutnya untuk pembelajaran berbasis proyek, ada 7% yang belum melakukannya dalam pembelajaran. Kemudian terdapat 19% yang sudah melakukan pembelajaran berbasis proyek tetapi belum efektif. Sejumlah 74% sudah melakukan dan dinilai sudah efektif. Kemudian untuk pembelajaran yang memuat 4C yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi, sejumlah 19% sudah melakukannya tetapi belum efektif dan 81% sudah melakukan dan hasilnya efektif. Kemudian untuk pembelajaran yang memuat HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, masih terdapat 4% yang belum melakukan dalam pembelajaran, ada 22% yang sudah melakukan tapi belum efektif, dan ada 74% sudah melakukan dalam pembelajaran dan sudah efektif. Seperti itu hasilnya Bapak Ibu. Dari instrumen yang saya bagikan di sini tercatat ada 27 tanggapan. Itu artinya kalau kita ada 30 guru, masih ada 3 yang belum berkesempatan yang belum mengisi, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan PMO ini, untuk progres pelaksanaan tindak lanjut atas PMO 4, ini topiknya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu masih implementasi pembelajaran di kelas. Dengan subtopik pembelajaran berdiferensiasi dan yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk kegiatannya dalam bentuk lesson study yang sudah kita lakukan pada tanggal 4 sampai 15 Maret yang lalu dalam kegiatan supervisi atau observasi kelas. Kemudian untuk hasil dari yang tadi sudah saya sebutkan, terdapat beberapa Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan semua variasi pembelajaran. Harapannya nanti pada pembelajaran selanjutnya akan menerapkan dan diobservasi oleh supervisor yang kebanyakan ngomong dari pagi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini spesial. Alhamdulillah. Ya, mulutnya satu, telinganya dua. Itu artinya harus banyak mendengar daripada ngomong. Tapi saya kebanyakan ngomong, jadinya. Oke, untuk topiknya Bapak Ibu, implementasi pembelajaran di kelas. Untuk subtopiknya kita mengambil 2, yaitu pembelajaran berbasis proyek sama yang kedua tadi metode asesmen yang beragam. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah nanti pada hari Selasa akan diadakan besok, bukan nanti ya, besok akan diadakan IHT sekolah anti bully, tetapi nanti kita akan mendapatkan bonus materi berupa asesmen alternatif. Kemudian itu dilakukan pada tanggal 23 April. Kemudian untuk kombelnya sebagai tindak lanjut dari IHT, nanti di tanggal 2 Mei kita akan melaksanakan kegiatan kombel. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan asesmen alternatif untuk berbagi.
Kemudian sebelum penilaian akhir tahun, nanti hasil dari IHT tersebut kita implementasikan di kelas dalam bentuk observasi kelas atau supervisi yang rencananya dilaksanakan tanggal 13 sampai 22 Mei. Sementara seperti itu, terima kasih. Demikian yang dipaparkan oleh Ibu Faida. Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat adalah lain-lain. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk memberikan masukan. Atau dari Bapak Kepala Sekolah akan memberikan tambahan, monggo. Monggo Bapak Ibu apabila akan menyampaikan refleksinya untuk pembelajaran, utamanya pembelajaran di kelas kita. Dan tadi saya menyampaikan atau mengajukan kepada Bapak Ibu bagaimana kalau yang sampai Juni itu, dari sekarang sampai Juni itu kita menambah satu topik. Kalau yang topik ini mulai praktek pembelajaran diferensial di kelas kan tinggal menyelesaikan yang belum. Bagi Bapak Ibu yang belum ada, ya ada yang belum melaksanakan. Itu nanti kalau sudah, berarti kan ini saja kita nambah satu lagi, yaitu terkait dengan asesmen alternatif yang disampaikan oleh pengawas kemarin. Dan harapannya nanti dari pengawas itu PSAT-nya besok sudah yang asesmen alternatif gitu. Jadi kita nanti menerapkannya di semacam ulangan harian, asesmen harian, nanti di mungkin yang berapa pekan atau di tengah semesternya kayak gitu. Nanti di akhir semesternya kita sudah mencoba untuk yang apa, kalau ada PSAT ya berarti itu sudah bentuknya yang portofolio, kemudian produk ataupun yang project gitu. Jadi kita memang yang masih kurang itu, orang kemarin ketika dibuka oleh pengawas dijelaskan, oh ya ternyata kita masih seperti dulu ya asesmennya ya, belum apa ya, belum asesmen macam PSAJ kemarin, kemudian yang tengah semester kemarin sama yang besok PSAT yang akhir tahun untuk naikkan kelas, mestinya kita mencoba sudah yang asesmen yang alternatif. Kalau yang di SMPKP itu namanya metode asesmen yang beragam gitu ya. Nah, monggo nanti Bapak Ibu menyampaikan pada forum ini kira-kira bagaimana. Nanti kalau sepakat ya nanti kita akan laksanakan. Kalau belum berarti ya nanti kita mencari apa topik yang lain, permasalahan yang lain gitu. Monggo. Monggo Bapak Ibu untuk memberikan masukannya, apakah yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau disampaikan oleh Ibu Wakakurikulum sudah bisa dipahami atau mungkin ada pendapat-pendapat lain dari Bapak Ibu semuanya. Disilakan. Pak Isam, monggo. Atau dari anggota komite pembelajaran. Bu Yuyun, Bu Sally. Kalau begitu kita ya mungkin ini karena sudah apa ya, berlanjut, beruntun, dan itu logis Bapak Ibu mungkin mencari yang lainnya belum dapat ya Pak. Jadi kita memang
di PMO yang lalu dan besok kita fokus di kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru itu bagaimana bisa menerapkan kurikulum merdeka di kelas-kelas siswa kita. Nah, itu sudah runtut, jadi yang pembelajaran berdiferensiasi kemarin sudah. Lah ini asesmennya yang ya semua sekolah lah, ya ke kabupaten belum ada itu kemarin ditanya keliling-keliling pengawas ke Cabin 9 juga ke sekolah saya SAJ-nya belum ada yang alternatif, belum yang sesuai kurikulum merdeka, masih tes bentuk tes semua. Nah itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kurikulum merdeka, makanya ya itu saya ambil dan akan coba kita lakukan di sekolah ini. Sebenarnya Pak Marmo dulu pernah menyampaikan di forum di KP itu ya, Pak saya sudah melaksanakan ini tapi ya waktu itu sudah sempat disampaikan bagaimana nanti kalau UTS-nya, PSAT-nya seperti itu. Tapi terus saya sendiri dengan Pak Marmo kurang pede ya Pak, karena sekolah lain belum ada yang melaksanakan. Jadi kan nanti kalau ada apa-apa juga kita ya agak kerepotan, makanya ini kita perlu IHT besok dengan pengawas, terus nanti kita diskusi di Kombel untuk apa ya, menyusun asesmen yang alternatif tadi, kemudian kita besok menerapkannya di kelas. Nah, setelah itu nanti kita mengembangkan. Jadi ibaratnya kalau kita dengan unsur itu ya kita riset sederhana, studi literatur, RND yang tahun ini ya, besok penelitian kualitatif, semua riset ya. Setelah itu kita lalui, kita buat semua, besok mau riset apa saja kita kembangkan, kita sudah bisa semua. Tapi kalau kita kurikulum merdeka, terus ternyata kita belum pernah pembelajaran berbasis proyek, kan kayak ironis sekali gitu ya. Atau mungkin literasi malah belum, numerasi belum, kelewatan. Padahal yang lain sudah 4C, yang hot juga itu juga belum, misalnya kan sayang. Makanya ini dengan checklist tadi, setiap guru praktek di kelas, terus kita mintai kejujuran untuk ngisi data. Ternyata alhamdulillah Pak Ibu sudah sebagian besar melaksanakan, cuma ada beberapa yang masih ketinggalan untuk unsur-unsur yang tertentu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini lanjut ke asesmennya gitu, rencana begitu. Kalau memang Bapak Ibu setuju ya kita angkat dari PMO ini sampai nanti Juni PMO yang ke-6. Jadi kalau Bapak Ibu punya ide lain silahkan, punya refleksi, topik lain apa yang itu memang sekali prioritas. Kalau ini menurut saya prioritas karena dari hasil pengawas sekolah itu belum ada yang menerapkan. Kan kayak aneh asesmen kok malah kayak dulu yang sekarang mereka belum, masih jarang yang melaksanakan, berarti kan sesuatu yang aneh. Ini kan prioritas harusnya ya. Makanya saya mengajukan itu kepada Bapak Ibu, barangkali bisa disetujui. Kalau ada pendapatan ya monggo, nanti kita sandingkan mana yang lebih prioritas gitu. Atau mungkin setelah ini selesai untuk yang besok, atau mungkin yang topik ini untuk yang besok yang punya Bapak Ibu yang sekarang, karena memang lebih urgen, lebih mendesak untuk bisa diselesaikan. Demikian nggih. Saya sedikit nambah Bapak Ibu, ini pernah saya sampaikan IHT dengan Pak Sabar di ruang lab biologi. Jadi saya itu mencoba setelah dulu mempelajari PMM, di sana ada asesmen ya, yang saya sebut dengan asesmen alternatif. Dan waktu itu Pak Budi Hartono dari SMA Candiroto ya Pak, SMA Candiroto Temanggung itu dulu pernah menyampaikan sebenarnya PSAJ itu tidak harus dilaksanakan, tapi tinggal kita ngumpulkan nilai-nilai yang sudah ada, beliau menyampaikan seperti itu. Lah, nilai-nilai yang kalau saya baca di asesmen itu ada memang asesmen yang biasa seperti kita lakukan, kemudian ada asesmen yang lain. Salah satunya adalah dengan proyek, dengan pagelaran, dan lain sebagainya. Yang di sini sudah melaksanakan itu Bu Vera, itu ada pagelaran, itu asesmen alternatif itu, tidak usah. Jadi Bu Vera sudah tidak perlu lagi sebenarnya mengadakan
PSAJ yang tertulis itu sudah mewakili. Kemudian untuk olahraga juga itu sebenarnya sudah cukup. Sudah guru tidak usah capek-capek membuat PSAJ, kelihatannya seperti itu. Nah, mapel-mapel yang lain Bapak Ibu kita bisa mengumpulkan tugas-tugas siswa ya, yang portofolio tadi bisa berupa hasil produk, bisa proyek dan lain sebagainya. Nah, di situ penilaiannya berbeda dengan penilaian tertulis. Ya. Kalau saya mencoba membuat proyek, itu kemarin materinya itu tentang uang. Ya. Tentang uang, kalau dalam teori itu ya sudah seperti itu dari dulu sampai sekarang. Tapi saya mencoba membuat proyek 2 kali untuk yang pertama itu di kelas 11 itu kelas 10 itu penggunaan uang elektronik oleh siswa. Kemarin saya buat lagi pas yang pertama itu materinya pembayaran non tunai. Sedangkan ini yang terakhir pembayaran tunai itu yang menggunakan uang tunai. Saya mengadakan penelitian, mengadakan proyek penggunaan atau meneliti uang saku, penggunaan uang saku siswa SMA Negeri 1 Mirip. Di situ dalam proyek itu Bapak Ibu itu terkumpul semua aspek ya, literasinya jalan, numerasinya jalan, kemudian kolaborasinya jalan, ya, teknologinya juga jalan, mungkin itu bisa masuk STEM atau bagaimana itu. Di sana pertama siswa diferensiasinya juga jalan. Yang pertama saya cek siapa yang pernah menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian semua siswa sudah. Siapa yang bisa menyusun instrumen dengan menggunakan aplikasi Google Form. Itu hanya beberapa anak. Ya. Kemudian dari data itu, kemudian saya diferensiasikan. Yang sudah bisa nanti saya masukkan kelompok yang belum bisa. Jadi ada 9 kelompok, satu kelompok 4 siswa. Kemudian anak-anak yang sudah itu saya jadikan tutorial teman sebaya. Itu sudah berdiferensiasi dari segi kemampuannya itu. Kemudian dalam kelompok mereka saya suruh membuka Google Form, kemudian setelah mereka tahu bisa memberikan menyusun instrumennya, bisa memberi inset ya, gambarnya dan lain sebagainya. Kemudian siswa saya suruh browsing, ya, browsing tentang manfaat uang saku bagi siswa. Ini berarti literasi. Kemudian setelah mereka tahu, catat dalam buku catatan. Kemudian siswa saya suruh mencari cara menambah uang saku. Nah, itu mereka browsing lagi, itu literasinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, cara menghemat uang saku. Itu sudah 3 literasi. Kemudian setelah itu saya tambahkan pertanyaan ya, berapa uang saku kalian itu dari mana? Ya. Di situ ada yang dari orang tua, ada yang bekerja, ada yang dari saudara dan lain-lain. Kemudian ada pokoknya saya buat 5 pertanyaan saja. Nah kemudian setelah itu saya buat pertanyaan-pertanyaan tadi, cara membuat menambah uang saku dan lain sebagainya, mereka sudah dapat jawabannya dari internet tadi, kemudian dimasukkan sebagai pilihan jawabannya. Jadi nanti mereka tinggal nyentangi, klik kayak begitu. Setelah itu dikirim ke grup, di grup kelas. Di grup kelas saya pilih yang tercepat. Yang tercepat nanti saya jadikan sebagai angket yang digunakan. Jadi saya pilih yang tercepat, ya. Yang tercepat dan yang terbaik. Ya. Kadang-kadang ada yang mestinya
pakai kotak, ini pakai bundar sehingga jawabannya hanya satu. Yang harusnya pakai bundar dia pakai centangan kotak. Paling seperti itu. Setelah itu semua siswa ngisi. Setelah semua siswa ngisi, nanti di situ sudah muncul prosentasenya berapa. Ya, sekian anak yang milih jawaban ini, itu nanti dimasukkan ke dalam kesimpulannya. Sekian persen siswa uang sakunya di bawah 5.000, sekian persen 5 sampai 10.000, sekian persen di atas 10.000. Itu masuk numerasi. Itu semuanya setelah itu nanti mereka tinggal mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rata-rata siswa kelas ini uang sakunya sekian persen digunakan untuk misalnya jajan. Rata-rata siswa mendapat uang saku dari orang tuanya. Itu kesimpulannya seperti itu. Itu numerasinya. Kemudian sarannya, dari itu maka mereka bisa memberikan saran. Kemudian itu di laporannya disusun di Canva. Ya. Nanti juga di-share di grup kelas. Ya. Yang belum bisa, yang isi bingung kan ngerti koncone nge-share. Ya. Oh, kayak yang lain mungkin ngopi, ngedit dan lain sebagainya. Tapi nilainya makin ke bawah makin sedikit. Ya. Kalau yang tidak mengumpulkan, jawabannya saya seperti Pak Gale, ya tidak ada nilainya. Kalau mengumpulkan, itu nanti sudah ada checklistnya, mengumpulkan dari kontennya bagaimana, ketepatan waktu bagaimana, kemudian kerjasama bagaimana, layoutnya bagaimana. Itu sudah muncul nanti di situ nilai. Jadi itu justru menurut saya pembelajarannya itu STEM masuk karena menggunakan teknologi matematika, literasi, numerasi itu saya kira sudah sudah menurut saya ini Bapak Ibu sudah cukup, dan besok ketika ada IHT dengan Pak Sabar ini akan kami tanyakan. Memang belum pede Pak, karena kita belum ada yang merekomendasi apakah seperti itu masuk pembelajaran yang nantinya bisa dijadikan asesmen alternatif atau itu belum termasuk lah. Ini yang besok rencananya akan kami mintakan saran dari pengawas. Itu Bapak Ibu. Jadi saya kira semua mapel itu bisa, tinggal ya sesuatu yang ringan-ringan saja. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran proyek, sekaligus tadi sudah mencakup semua tuntutan yang sekarang ini di kurikulum Merdeka. Saya rasa seperti itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon ada masukan dan supaya kami dapat lebih memperbaiki diri. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya berkaitan dengan asesmen alternatif tadi. Saya menangkap apa yang disampaikan menurut saya apa yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Ki tadi, bahwa penilaian kognitif selama ini adalah satu-satunya yang dilakukan. Kemudian kita belum melakukan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian yang disampaikan tadi, kalau belum melakukan penilaian secara mungkin seperti secara penilaian proyek, belum melakukan penilaian apa yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Saya mau bertanya mungkin beberapa asesmen alternatif yang mungkin selain kognitif, kira-kira apa saja Pak? Itu ya. Karena menurut saya ada beberapa ada beberapa hal penilaian alternatif yang mungkin selama ini meskipun itu hanya sebagai pertimbangan-pertimbangan, diantaranya bahwa ujian praktek itu menurut saya juga sebagai salah satu penilaian alternatif selain kognitif. Kemudian juga anak misalkan anak membuat makalah, ya,
Itu jadi penilaian makalah itu juga menurut saya salah satu penilaian alternatif. Kemudian mungkin jauh sebelumnya saya menyampaikan pada teman itu kadang-kadang kita di dalam menilai kemarin misalkan dalam kegiatan proyek P5 kita kadang tidak bisa menilai langsung setiap anak. Lah kemudian kita bisa membuat menilai anak itu anak sendiri yang menilai anak. Jadi istilahnya penilaian teman sebaya sehingga mereka akan lebih tahu karena mereka selalu berinteraksi dengan temannya secara langsung setiap harinya bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Saya kira mereka akan bisa lebih menilai temannya mungkin daripada kita. Apakah misalkan penilaian teman sebaya atau peer assessment ini termasuk penilaian alternatif atau bukan? Kemudian juga misalnya penilaian diri dan sebagainya itu termasuk penilaian alternatif atau bukan? Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau mungkin itu termasuk di antaranya penilaian atau asesmen alternatif, mungkin selama ini banyak guru yang sudah melakukan, meskipun itu hanya sebagai misalkan salah satu pertimbangan untuk menguatkan penilaian kognitif yang kita berikan. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak Isam. Ya sebenarnya kita mungkin sudah pernah melakukan asesmen project, produk, portofolio dan lainnya yang sejenis itu ya. Kan tidak hanya 3, mungkin ada yang lain kita dari yang kita peroleh kemarin di Rakor MKS dan sebelumnya ya baru 3 itu. Kalau ada yang lain mungkin yang Pak Isam sebutkan itu mungkin termasuk barangkali. Tapi namanya penilaian itu kan mestinya tanggung jawab guru. Jadi namanya penilaian dari siswa sebaya itu mungkin ya masih perlu dicek. Barangkali nanti kongkali-kongan ya Pak. Karena teman sebangku terus kongkali-kongan nilai baik semua, tidak padanya bisa jadi. Jadi ya itu mungkin bagaimana caranya siswa itu kalau misalnya sebaya berarti ya itu jujur apa adanya. Maka kita punya mungkin dari pengamatan Pak, oh anak itu begini, dia maju begini, dia presentasi, kita punya catatan tersendiri. Jadi ini yang anak tadi ya tadi yang sebaya mungkin untuk pertimbangan. Jadi kalau untuk utama mungkin kita nanti kalau saya pikirkan itu, saya pikir itu tidak tidak sesuai dengan tanggung jawab kita yang menilai. Jadi nanti itu di luar itu yang pertimbangan. Walaupun dalam akreditasi dan lain-lain itu memang semua unsur untuk bisa memberikan semacam penilaian lewat angket, lewat survei dan lain-lain. Saya sendiri ternyata kalau dicek dari asesmen produk, portofolio, kemudian satu lagi adalah project, itu saya telah melakukan Bapak Ibu, walaupun dulu kurikulumnya KBK dan apalah dulu namanya itu ya. Saya pernah project itu beberapa kali untuk materi statistika, materi program linier untuk matematika. Kalau yang statistika itu anak minta membuat kelompok, kemudian semua ukuran statistik dari datanya ya disajikan dari data yang tadinya tunggal jadi data majemuk, kemudian dicari rata-ratanya, terus ada ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, ukuran apalagi ada 3 ukuran itu ya. Terus sampai yang ngel-ngel semua anak diminta untuk mencari. Nah setelah ada hasilnya, terus mereka memberi makna itu maknanya apa? Nah mereka contoh misalnya datang ke perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen, kan ada data pengunjung misalnya ya, terus mereka olah, terus mereka mungkin datang kemana lagi, dapat data ya gitu ya, mungkin di pertanian, peternakan, berkelompok, itu nanti mereka berkelompok, terus nanti hasilnya mereka membuat laporan, dan itu dipresentasikan di depan kelas. Itu saya sudah melakukan itu, waktunya itu 1 semester waktu itu, lama, tidak 1 pekan, 2 hari, tapi lama, itu termasuk kalau di sini mungkin barangkali project ya Pak. Kemudian saya juga pernah produk, matematika kan ada bangun ruang, ada bidang 4, bidang 5, bidang yang peraturan itu.
anak membuat, itu juga termasuk produk. Kemudian yang satu lagi portofolio itu matematika harian. Kita setiap selesai pembelajaran mesti ngasih tugas 5, 3 soal di buku lah, atau mungkin pakai kertasnya dikumpulkan, nanti kita cek, besok tugas lagi dikumpulkan, jadinya nanti portofolio anak. Itu portofolio, itu yang pernah saya lakukan, dan saya waktu itu tidak tahu itu apa, karena memang masa matematika orang itu praktek gitu ya. Saya mencari cara supaya anak itu bisa praktek ke dunia nyata begitu. Jadi ada beberapa materi memang tidak bisa untuk praktek. Jadi itu hanya di namanya abstrak, hanya di pikiran saja. Nah, itu yang bisa praktek-praktek, maka saya mencari penugasan atau alternatif tadi supaya anak lebih mudeng dengan apa yang daripada kalau di kelas hanya teori belaka dari buku, dari penjelasan kita. Termasuk yang terakhir saya pernah nyampaikan ke guru matematika di sini, mau mengundang pegawai BPS, itu nggak tahu termasuk yang mana, namanya pembelajaran kontekstual barangkali ya. Statistika selesai belajar tinggal mau ulangan harian. Terus anak kumpulkan di aula, sana kan dulu ada aula. Terus saya menghubungi BPS, tapi saya keburu kayak SMA Mirit, jadi tidak jadi melakukan itu. Di sini saya sampaikan ke Bapak Ibu guru matematika, sampai sekarang tampaknya belum ada respon. Jadi ya kan itu statistik ya. Nanti di BPS sebenarnya ya untuk sensus lain itu statistik yang digunakan apa saja sih? Kalau mereka menjelaskan siswa kita kan jadi paham, oh ini. Kita di kelas hanya paling mengukur berat badan, tinggi badan, terus apa sih kayaknya hal-hal sepele. Kalau itu kan kompleks di BPS-nya, statistiknya. Barangkali itu lebih bisa memberi gambaran pada anak kita, siswa kita, supaya dia lebih sempurna pemahaman tentang statistika tadi. Jadi itu upaya-upaya saya dulu sebagian. Dan itu ternyata kalau ditinjau dari Hulu Merdeka, saya mungkin sudah masuk Pak, walaupun tidak setiap hari. Tapi dulu memang masih belum berdiferensiasi, seringnya kita penyeragaman, penugasan penyeragaman yang sama. Kalau di sini kan diferensinya bermacam-macam, ada proses, ada produk, ada konten. Kalau dulu kita ya hampir semuanya penyeragaman, walaupun tugas-tugas tadi sudah mirip-mirip asesmen alternatif gitu. Begitu Pak Isam, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa seperti itu, silahkan dicari topik-topiknya. Kira-kira ini portofolio, minimal portofolio lah, itu paling gampang ya. Sampai nanti saat selesai satu topik kan ada penugasan-penugasan dikumpulkan jadi portofolio. Terus kalau yang project sama produk itu menyesuaikan topiknya juga. Karena ada mungkin namanya topik tertentu tidak bisa. Ya sudah cari topik yang lain gitu. Saya kira demikian. Apa langsung kita sepakati aja Pak? Untuk PMO ini kita masih mengambil yang implementasi pembelajaran di kelas topiknya, kemudian subtopiknya pembelajaran berdiferensiasi melanjutkan yang lesson study itu. Terus kita tambah satu lagi topik, yaitu masih topiknya sama, implementasi pembelajaran di kelas, tapi kita mengambilnya metode, subtopiknya metode asesmen yang beragam. Saya cari-cari tadi di samping HP saya yang cocok kayaknya itu. Metode asesmen yang beragam. Jadi nanti Bapak Ibu mencoba yang model project, portofolio, asesmennya, model yang satu lagi produk. Mungkin ada yang lain lagi. Mungkin besok tanyakan Pak Sabar nih Pak Isam ya. Kalau ini termasuk alternatif enggak ya Pak, bentuk yang selain portofolio, produk dan project enggak? Karena kalau hanya 3 itu kayaknya kayak masih kurang. Itu kan mungkin 3 besarnya lah dalam asesmen Hulu Merdeka. Mungkin ada yang lain-lain perlu nanti ditanyakan supaya wawasan kita lebih luas, sehingga kita nanti dalam membuat menyusun asesmen itu benar-benar bisa sesuai dengan topiknya, sesuai dengan kebutuhan siswa, tepat untuk mengukurnya begitu. Jadi kalau kita mungkin mindset kita perlu juga Bapak Ibu. Jadi apa-apa kudu tes tertulis itu kan. Itu dulu ya kurikulum yang K13 lah. Sekarang kita tidak harus begitu, bisa project produk, terus satu lagi portofolio. Kalau itu sudah cukup ya sudah, tinggal nilainya dikumpulkan aja, nggak usah ada PSAT, nggak usah ada PSAC kan gitu. Karena kita sudah punya nilai-nilai dari memang yang alternatif itu, dan itu sebenarnya itu yang kurikulum merdeka. Sebenarnya bukan alternatif Pak. Itu malah justru yang utama, karena kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya untuk
penguasaan yang lebih mendalam, kedalaman lah. Kalau yang tes tertulis itu kan keluasan materi, anak apa-apa ngerti tapi belum tentu dia kalau dikasih soal yang mendalam itu bisa. Itu makanya kita di Guru Merdeka diharapkan untuk bisa ke arah kedalaman itu dalam pengukuran asesmennya. Setuju nggih Bapak nggih? Untuk mengambil itu kalau setuju berarti nanti setelah hari ini ya saya tunggu besok siang, saya laporkan di PMO SIMPKB saya, dan mohon nanti kepada yang bertugas untuk segera menyelesaikan dan nutulen, ada dokumentasi segala macam untuk dilaporkan di SIMPKB kepala sekolah. Saya kira demikian. Monggo Pak, dilanjut lain-lainnya. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan PMO pada siang ini. Sebelum kami akhiri, barangkali masih ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada dari Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini akan kita akhiri dengan harapan ya, besok pada saat IHT kita bisa bertanya lebih mendalam kepada narasumber, pada Bapak Sabarianto terkait dengan asesmen. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah menerapkan, hanya mungkin belum tahu kalau itu sudah menerapkan asesmen itu. Seperti Bu Vera, sebenarnya sudah punya nilai yang lebih otentik sesuai dengan dengan CP-nya. Itu pagelaran-pagelaran itu sesuai dengan CP-nya, tapi masih ditambah dengan PSAJ karena mengikuti mungkin teman-teman masa orang PSAJ sendiri. Padahal itu sudah sesuai ya. Dan saya kira Bapak Ibu yang mapel-mapel pengampu praktek itu juga sudah melaksanakan. Di situ sudah melakukan prakteknya, sudah membuat laporannya dan lain sebagainya. Tapi memang itu perlu mungkin dipertegas lagi ya, karena kadang-kadang hanya perbedaan istilah yang kita belum memahami. Saya kira itu Bapak Ibu untuk PMO level sekolah pada tahapan yang kelima ini akan saya akhiri dengan pantun. Siang hari udaranya panas, minum kopi rasanya segar. Lewat PMO program-program kita bahas agar siswa rajin belajar. Burung merpati terbang tinggi, melayang-layang di angkasa. Guru berjuang tiada henti demi masa depan para siswanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.